bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin Kapten Fajar Imani. Silakan pimpin doa Fajar. Belum belajar. Sebelum belajar terlebih dahulu berdoa dulu. Sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ini masih ada buku yang lengkap. Siapa yang akan hadir? Sultan. Sultan, Akbar, Tiara. Kenapa dia nggak hadir? Yang sakit ya? Yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Yang sehat semoga dikasih semangat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita siapkan diri sendiri ya. Kita siapkan diri kita untuk masuk ke pembelajaran ya. Oke, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya ini? Tentang termokimia ya. Termo itu termos, panas kan ya. Termo itu ngomongin panas, ngomongin suhu, ngomongin kalor ya. Jadi ngomongin reaksi kimia atau ngomongin kalor pada suatu reaksi kimia. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang laju reaksi. Pernah dengar kata laju kan? Kepingin bilang laju itu artinya apa? Cepat, cepat ya. Tapi sesungguhnya sebelum kita belajar laju reaksi ini ya, dalam kehidupan sehari-hari ini kita pernah menerapkannya ya. Misalnya Nadine beli makanan, beli frozen food, beli misalnya sosis sekilo, apakah langsung digoreng semuanya? Ya diambil 5 misalnya dimasukkan ke kulkas. Sesuatu yang kita beli kemudian nggak habis, kita simpan di kulkas. Supaya apa? Supaya artinya apa? Memperlambat proses pembusukan. Jadi laju reaksi kita hambat gitu supaya nggak cepat busuk. Nah, sebelum kita belajar laju reaksi sebenarnya penerapannya sudah kita terapkan gitu ya. Nah, lanjut. Pastikan pulang dari atau keluar dari kelas ini ya, setelah beres pelajaran kimia kita ke kantin. Nah, kita pastikan mendapatkan 4 bagian ini ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Nih yang akan kita pelajari adalah pertama mengidentifikasi peristiwa laju reaksi yang terjadi di lingkungan sekitar. Salah satunya tadi ya penerapannya. Sebetulnya banyak sekali ya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan konsep laju reaksi dengan teori. Kalau penerapannya sudah kita pelajari, ya sudah kita alami gitu ya. Sekarang kita belajar teorinya. Teori apa namanya? Teori dalam laju reaksi itu ada namanya teori tumbuhan ya. Kemudian yang ketiga, apa nih yang ketiga? Nah, menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap reaksi melalui pemecahan masalah. Berarti dalam laju reaksi itu ada sesuatu yang mempengaruhi ya, cepat lambatnya ya, ada yang mempengaruhi. Salah satunya adalah konsentrasi ya. Kemudian yang terakhir tujuan kita nih menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi melalui pemecahan masalah. Nah, berarti yang mempengaruhi bukan hanya satu ya, tapi tadi apa pengaruhnya? Konsentrasi. Pertama konsentrasi, kedua suhu. Sebenarnya masih ada lagi, cuma untuk waktunya ya kita hanya bahas yang dua dulu ya. Jadi pastikan yang 4 ini kita dapat nih. Keluar dari kelas ini kita dapat 4 bagian ini ya. Oke. Kemudian kita lihat ya. Karena tadi kita ada bahasa pemecahan masalah. Maksudnya pemecahan masalah hari ini kita ya belajarnya dengan model problem based learning. Ya, pokoknya nanti kalian
diputusin pacar ya, bisa punya kuota ya, ditambah ada masalah kimia. Nah, selain dikasih masalah kimia, kita belajar bagaimana memecahkannya gitu ya. Jadi kita nggak sendirian, kita bareng-bareng, kita diskusi kelompok ya. Nah, sebelum kita berkelompok ya, kemarin kan kita sudah bentuk kelompok ya. Saya bentuk kelompok secara heterogen, sudah ada ketua kelompoknya dan anggotanya sudah disepakati ya. Sebelum kita ke kelompok masing-masing, kita lihat dulu ini masalah yang akan kita pecahkan. Ada 4 ya, 4 gambar ini sudah dirangkum, sudah ada sebenarnya di LKPD nanti ya. Nah, cuman kita bahas, kita fokus masing-masing ya. Pertama ini ada gambar apa nih? Gambar api. Ini gambar apa? Iya. Maka perhatikan ini apa namanya ini? Ini kembang api, ini besi berkarat. Bedanya apa? Beda loh, ini kembang api memang. Kalau jawaban seperti itu, anak saya yang 3 tahun bisa jawab. itu kalau jawaban seperti itu anak SD, anak SMP sudah bisa jawab. Tapi anak Alia harus menjawab dari semua. Kita bahas, kita fokus masing-masing ya. Pertama ini ada gambar apa nih? Gambar api. Ini gambar apa? Iya. Maka perhatikan ini apa namanya ini? Ini kembang api, ini besi berkarat. Bedanya apa? Beda loh, ini kembang api memang. Iya. Maka perhatikan ini apa namanya ini? Ini kembang api, ini besi berkarat. Bedanya apa? Beda loh, ini kembang api memang. Kalau jawaban seperti itu, anak saya yang 3 tahun bisa jawab. itu kalau jawaban seperti itu anak SD dan SMP sudah bisa jawab. Tapi anak Alia harus menjawab dari sudut pandang laju reaksi. Apa perbedaannya? Kita kan belajar laju reaksi. Apa perbedaannya kembang api sama besi berkarat? Nanti kalian diskusi sama kelompok kira-kira perbedaan dari wacana ini apa gitu ya. Nah, yang kedua, nanti kalian ini dikasih gambar seperti ini. Gambar apa Bu? Ya. Iya. Karena teori tumbukan itu berarti kan secara mikroskopis ya, kita nggak bisa lihat kecuali dianalogikan. Ya. Nanti kalian dikasih masalah, dikasih gambar seperti ini. Kalau kamu bisa lihat ini ada partikel A, ini partikel B, kemudian tabrakan menjadi A dan B. Kemudian yang kedua ya, ada yang seperti ini, kemudian tumbukan menjadi beda ya. Kalau ini AB, ini AA dan BB dan seterusnya. Maksudnya apa Bu? Nanti kalian baca tentang teori tumbukan. Apa kaitannya dengan laju reaksi gitu ya. Nah, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga nih. Ada yang pernah berenang? Pak dari mana, gaya apa? Gaya kodok apa gaya batu? Gaya batu itu langsung libur ya, langsung tenggelam. Nah, perhatikan, ini kolam renang. Di dekat sini ada kolam renang kesayangan kita ya. Oke. Tadi sampai mana? Kolam renang ya. Ada nggak perasaan kalian mencium wangi-wangi? Ada. Apa itu? Jadi ditambahkan suatu zat namanya kaporit. Buat apa kaporit? Jumlah kaporit yang digunakan ya itu bergantung bergantung pada jumlah kuman yang mati. Ya, jadi nanti pada kolam renang ini kalian yang apa namanya
kalau nggak lagi kulineran. Nah perhatikan itu ikan adanya di mana? Iya, kenapa di es batu? Kenapa di situ di es batu? Biar nggak busuk. Kenapa nggak di atas biar matang? Nah itulah yang konsep yang digunakan sama juragan ikan. Ada yang ini juragan ikan, yang jualan ikan di pasar ya. Kalau dia jualan ikan maka ditambahin batu es ya. Iya biar enggak busuk ya. Oke, kurang lebih masalahnya 4 ini ya. Nanti kalian pecahkan dengan kelompok masing-masing ya, diskusi. Oke, karena sudah dikelompokkan, silakan dengan tertib menuju kelompok masing-masing. Yuk. 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana? Siapa lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya ya, pemecahan masalah ini kalian pecahkan dengan diskusi kelompok. Ya, aku boleh buka buku nggak? Boleh. Saya sudah kirimkan bahan ajarnya yang elektroniknya, saya kirimkan PDF-nya. Kemudian kamu boleh searching, kamu boleh pakai buku yang ada terus boleh. Searching di internet juga boleh ya. Saya kira 15 menit cukup ya untuk memecahkan berapa masalah nih? 5 ya. Jadi dibagi-bagi, jangan bareng-bareng. Dibagi-bagi satu orang memecahkan masalah yang mana yang. Nanti saya sambil keliling lihat ada kesulitan atau ada pertanyaan bisa ditanyakan gitu ya. Siap? Oke, silakan dikerjakan 15 menit dari sekarang berarti sampai jam berapa nih? 8 jam 10 ya. Oke, silakan.
Lanjut. Ya. Lanjut. Lanjut. Jangan dimatiin Mas. Kalian membuat tablet. Jangan lupa setelah ini kita presentasi ya. Dari ya. Ada yang lain
Ayo Feni.
Sudah diisi semuanya? Sudah siap ya?
Siap presentasi? Attention please. Turn our meeting. Our istimewa. Al-Waktu Islamic Live. Mohon perhatian. Saatnya jam 3 dimulai. Oke, gimana waktunya? Cukup? Saya tambahkan waktu berapa menit lagi nih? 1 menit lagi. Oke ya. Sudah ya? Bisa dimulai presentasinya? Oke ya. Baik, saya kira sudah cukup. Jangan bingung sama gimana nih pakai bahasa kita menjelaskan itu ya. Nanti karena kita diskusikan oleh yang lain nanti nanya atau menanggapi ya. Baik, kelompok satu ya. Silakan kelompok satu presentasi. Mau maju ke depan atau di tempat? Boleh, di tempat tapi berdiri ya. Dan aman deh. Iya dong. Yang lain perhatikan kelompok satu mau presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang identifikasi peristiwa laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Contoh peristiwa yang berlangsung cepat dalam kehidupan sehari-hari yaitu Bentar, yang lain saat menjelaskan boleh dicatat ya, boleh di KPD-nya ya. Silakan. peristiwa yang berlangsung cepat ataupun langsung dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu contohnya pertama ialah pada proses pelarutan gula. Pada proses pelarutan gula akan lebih cepat ketika menggunakan air panas dibandingkan dengan air dingin.
Jadi misalkan kita ingin membuat teh manis ataupun kopi, kita harus mencampurkan gula dengan air panas dengan cara dingin ataupun menggunakan air dispenser. Ya, menggunakan air panas itu lebih cepat dibandingkan dengan air dingin. Contoh yang kedua yaitu membuat air panas. Membuat air panas itu dengan cara mendidihkan air di atas kompor menggunakan wajan ataupun tempat yang disediakan oleh kita sendiri. Yang kedua, peristiwa yang berlangsung secara lambat yaitu contohnya ialah pembuatan yogurt. Pembuatan yogurt dilakukan dengan cara memperkenalkan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya presentasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mulai? Oke, kelompok lain ada yang mau nanya ke kelompok satu? Aku. Oke. Silakan kelompok satu catat pertanyaannya. Izin bertanya dari kelompok banding lurus dengan waktu. Bisa dijawab dari Yang jawab, kelompok yang satu. jawab. Laju sendiri memiliki kaitan dengan waktu. Nah, apabila waktu yang dibutuhkan itu singkat, maka lajunya besar. Sebaliknya nih, kalau waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka laju tersebut kecil. Artinya, laju berbanding terbalik dengan waktu. Gimana? Masih bingung? Bingung nggak? Sudah, Perhatikan ya. sudah cukup. Oke, terima kasih. Dengan cara mempermentasikan usus selama 12 sampai 15 jam. Yang kedua, membusukkan nasi karena zat asam dan berbagai bakteri. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya presentasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok lain ada yang mau nanya ke kelompok satu? Aku. Oke. Silakan kelompok satu catat pertanyaannya. Izin bertanya dari kelompok 5. Pertanyaannya, apakah laju reaksi selalu berbanding lurus dengan waktu? Bisa dijawab dari kelompok satu. Laju sendiri memiliki kaitan dengan waktu. Nah, apabila waktu yang dibutuhkan itu singkat, maka lajunya besar. Sebaliknya nih, kalau waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka laju tersebut kecil. Artinya, laju berbanding terbalik dengan waktu. Gimana? Masih bingung? Bingung nggak? Sudah, Perhatikan ya. sudah cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih kelompok satu ya. Pertanyaannya juga terima kasih kelompok berapa? Kelompok berapa yang nanya? Kelompok 5. Oke, ada yang mau menanggapi? Atau langsung ke kelompok dua presentasi? Kelompok dua mana? Siap presentasi? Oke, silakan kelompok dua. Waalaikumsalam. Kalau mau perhatian yang lain ya. Saya membahas administrasi reaksi dengan bisa dilihat di di situ ada 3 tingkat. Cuma mencari yang nomor 1 yang berhasil atau menghasilkan hasil reaksi. Hasil reaksi terjadi berupa atau berhasil karena ada oposisi atau posisi atau Posisi ya. posisi atau orientasi molekul. Kemudian yang efektif terjadi bila spesies yang reaksi memiliki arah orientasi yang tepat. Molekul yang bereaksi harus memiliki arah orientasi yang tepat. Jika arah orientasi molekul yang bukan tepat, maka akan terbentuk kompleks reaktivitas dan dengan segera akan menjadi molekul
ditumbuhkan, reaksi harus dapat membuat awan elektron. Maka kedua atom yang bertumbukan saling mencari sehingga akan menciptakan energi. Jawabannya karena orbital pun terbelah atau mengandung elektron yang saling tolong-menolong dengan energi tumbukan yang meningkat, maka orbital akan masuk saling memasuk sehingga tumbukan akan terbenam. Dengan kata lain, energi elektrikal berubah menjadi energi potensial atau daya tarik. Besarnya energi minimum karena dimiliki oleh molekul bereaksi atau tumbukan antar molekul menghasilkan hasil reaksi disebut dengan energi aktivasi. Energi aktivasi suatu reaksi berdasarkan reaksi exotherm dan energi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 3: konsentrasi, suhu reaksi, dan permukaan dari Oke, ada yang mau bertanya? Silakan kelompok lain yang mungkin ada pertanyaan. Ada yang mau nanya kelompok lain? Fajar. Fajar, taruh dong lihat yang kelompoknya. Dulu. Tanya apa Fajar? Mengapa teori tumbukan berpengaruh terhadap laju reaksi? Ini menjawab dari kelompok 2 karena tumbukan dalam tumbukan antara molekul yang bereaksi lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk terjadi perubahan kimia, dan oleh karena itu lebih banyak tumbukan memiliki energi yang cukup untuk terjadinya reaksi. Jadi karena itu laju reaksi meningkat. Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Oke, semua silakan. Yang lain mohon tetap perhatikan ya walaupun sudah presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi melalui pencegahan masalah. Di situ kan ada gambar komunikasi ya. Apabila yang kalian ketahui dengan pemakaian favorit CaCl2 yang digunakan untuk kolam renang. Favorit adalah senyawa yang digunakan untuk memastikan kuman-kuman yang ada dalam kolam renang. Kecepatan konsentrasi larut favorit yang digunakan sangat menentukan kebersihan kolam renang tersebut. Apabila konsentrasi terlalu rendah, maka larutan favorit tersebut tidak cukup kuat untuk mematikan kuman-kuman yang mematikan kuman-kuman dalam kolam renang tersebut. Ada yang mau bertanya? Silakan kelompok lain yang mau nanya. Gak ada yang nanya kelompoknya? Izin bertanya dari kelompok 4 untuk kelompok dan izin bertanya dari kelompok 2 untuk kelompok 3. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Berikan contohnya. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Berikan contohnya.
Oke, terima kasih kelompok 2 dan kelompok 3. Selanjutnya presentasi ke kelompok 4 ya. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 menjelaskan mengenai terhadap laju reaksi waktu mencari masalah. Kita tentang ikan yang diberi es. Permasalahan apa yang kalian temukan pada wawancara di atas? Permasalahan yang ditemukan adalah suhu mempengaruhi pembusukan ikan, karena kalau ikan tidak diberi es maka ikan itu akan cepat membusuk. Selain tinggi suhu maka semakin cepat laju reaksinya, meningkatkan suhu akan mengakibatkan energi kinetik partikel meningkat sehingga gerakan molekul akan semakin cepat. Hal-hal yang telah diketahui dari wawancara di atas yaitu ikan akan awet atau segar apabila diberi es supaya tahan lama dan tidak membusuk. Tadinya membusuk apabila tidak diberi es. Hal-hal yang belum diketahui dari wawancara di atas yaitu berapa lama ikan itu akan membusuk apabila kita tidak memberikan es pada ikan. Apa hubungan suhu terhadap laju reaksi dari wawancara di atas? Suhu sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Suhu berbanding lurus terhadap laju reaksi. Semakin tinggi suhunya, maka reaksi akan berjalan semakin cepat dan sebaliknya. Peningkatan suhu dalam sebuah reaksi akan mengakibatkan partikel-partikel terlarut semakin aktif dan perburuan akan semakin sering. Ada yang mau bertanya? Silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari kelompok 1 ke kelompok 4. Bakteri apa yang menyebabkan ikan-ikan membusuk? Pertanyaan dari kelompok 1. Berbagai macam bakteri ikan ikan di antaranya adalah Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Pseudomonas, Staphylococcus, Mycococcus, dan Enterococcus. Saya kira lagi umur-umur gitu. Bagus penjelasannya tadi ya. Baik, ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau menanggapi si kus-kus itu? Jika tidak ada, langsung ke kelompok terakhir ya, kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi depan ya. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan menghubungkan faktor laju reaksi dengan cara hubungan Yang lain mohon perhatikan kalau sudah presentasi ya. Hal-hal yang kami amati dari gambar di atas adalah air yang mendidih di atas api yang menyala. Bila suhu tinggi tumbukan pada partikel lebih banyak dibandingkan dengan suhu rendah. Apa hubungan mendidihnya air dengan teori tumbukan? Suhu yang tinggi mempengaruhi laju reaksi sehingga suhu tinggi banyak mempengaruhi tumbukan dengan partikel-partikel dibandingkan dengan air mendidih yang suhu rendah. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari kelompok 3 ke kelompok 5. Apa hubungan laju reaksi dengan teori tumbukan? Sekian. Izin menjawab dari kelompok 5 ke kelompok 3. Laju reaksi dalam teori tumbukan memiliki arti sebagai teori yang menyatakan bahwa partikel atau reaktan yang bereaksi harus bertumbukan agar suatu reaksi dapat terjadi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk kesatuan. Apakah jelas?
Sudah? Sudah dijawab tadi? Sudah. Jadi semua kelompok sudah presentasi ya? Sudah. Oke. Ada pertanyaan tambahan mungkin untuk kelompok siapa? Ada yang mau nanya lagi? Ada yang masih bingung? Oke ya. Kalau tidak ada, oh iya, boleh silakan. Oh, bukan nanya ke kelompok. Oh saya mau nanya. Mau nanya ke itu Boleh. soal teori pembukaan ini. Ya. Soal Apa yang apa sih konsep lagunya? konsep lagi reaksinya? Kan ini maksudnya kan kalau dari gambar kurang aktif gitu. Ya. Oke ya. Baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, terima kasih. Kelompok yang lain mohon perhatian ya. Kita kasih applause dulu untuk 5 kelompok yang bertanya yang presentasinya sudah cukup bagus ya. Hanya saja belum pede ya. Ini masih ada, padahal kan sudah tahu apa yang kita sudah ada di kepala, tapi harus gemeteran ya. Canggung ya. Padahal di sini kan tidak ada mantannya ya nggak? Iya. Baik, saya mau beri sedikit ya pembahasan ya. Silakan dibuka LKPD-nya dari depan. Ya, maksud saya. Dari depan aja. Baik, dari halaman pertama ya, bukan hanya teori pembukaan. Coba dari halaman pertama ya. Tadi kelompok pertama sudah mengidentifikasi ya peristiwa-peristiwa apa saja yang berlangsung cepat dan yang lambat. Ini tipe ya, ada yang salah. Maksudnya peristiwa yang berlangsung lambat sebelahnya. Tolong dicoret yang sebelahnya ditulis yang berlangsung lambat. Karena laju reaksi itu kan ngomongin laju ya cepat atau lambat suatu reaksi itu terjadi. Maka yang contohnya berlangsung cepat selain tadi petasan, apa yang berlangsung cepat? Apa yang tadi cepat? Melakukan sesuatu meledaknya bom. Iya, meledaknya bom. Ya. Kemudian banyak sebenarnya yang berlangsung cepat ya. Apa yang berlangsung lambat? Tadi menggunakan membuat fermentasi. Fermentasi itu kan butuh waktu berkali-kali sampai hasil gitu ya. Apalagi membusukkan nasi kan nggak langsung kita masak gitu ya, langsung hasilnya kan. Atau penuaan ya kan? Ada nggak kamu lahir dari emak kamu besoknya langsung tua gitu? Kecuali ada yang namanya nasi komes. Kalau kalian pernah lihat ada orang anak muda yang mereka udah tua banget. Karena kelainan genetik itu beda lagi. Tapi penuaan itu terjadi secara pelan-pelan. Oke, kalian kelihatan cantik-cantik ya. Jadi laju itu ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat. Nah, sekarang buka teori yang kedua ya. Bagian kedua ini menjelaskan konsep laju reaksi dengan teori tumbukan. Nah, ngomongin teori tumbukan itu kan secara mikroskopis kita nggak bisa melihat ya. Yang bisa kita lihat adalah analoginya. Ya, analoginya kayak misalnya kita nih. Setiap partikel itu yang kita lihat misalnya ini minuman yang ada dalam botol yang warna hijau itu. Isinya apa? Air. Oh, ini air. Ini isinya apa? Air ya? Isinya ini isinya air bisa? Ya. Sesungguhnya molekul air yang ada di botol hijau ini dia itu nggak diem. Dia itu bergerak. Semua partikel itu pasti bergerak. Ya, sama seperti kita. Ya, apakah kita ini selalu diam? Tidak.
napas, entah gini-gini, nanti pas gini juga bergerak. Hanya saja ada faktor-faktor yang mempercepat gerakan kita. Salah satunya apa? Gerak, kalau enggak? Ya, otomatis sekali suhu itu mempengaruhi pergerakan, gitu ya. Maka kalau kita lihat di halaman 5 coba lihat bareng-bareng. Coba kalian perhatikan gambar di bawah. Teori tumbuhan menjelaskan ya, ada tiga gambar di sini. Kalau nggak jelas ini yang menurut kecil tulisannya A, ya. Yang besar tulisannya itu B. Nah, A sama B tumbukan. Ketika nabrak jadilah AB dan AB. Berarti dia berhasil. Ya. Ini contoh dalam kehidupan saya ini apa ya? Saya susah menganalogikannya. Nah, yang kedua ini A, ada B juga, ada A, ada B, tapi posisinya beda sama yang pertama ya nggak? Ketika tabrakan, jadinya apa? Iya, nggak ajur, malah kita tetap A dengan A, B dengan B. Artinya tidak menghasilkan produk baru. Nggak bikin baru gitu misalnya ya. Nah, yang kedua juga sama. Yang ketiga juga sama. Ada A kemudian B, A-nya beda gitu ya. Ketika tabrakan hasilnya juga nggak menghasilkan produk baru, tetap A dan A, B dengan B. Makanya tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi. Nggak semua tumbukan menghasilkan reaksi, gitu ya. Nggak semua tabrakan membuat orang jadi cinta, ya nggak? Kayak di TV, ya nggak? Ya, tabrakan terus, iya. Ambil barang yang jatuh, terus jatuh taksi, terus nikah, terus punya anak, ya kan kayak gitu ya. Nadine tabrakan sama Denny banyak gitu kan jadinya, nggak langsung aja gitu kan gitu. Jadi nggak semua tumbuhan itu menghasilkan produk atau hasil reaksi. Nah, tumbuhan yang mana Nadine yang akan menghasilkan reaksi? Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada dua faktor. Pertama posisi. Kalau posisinya tepat, jadi akan menghasilkan tabrakan. Posisi tabrakannya tepat nih, maka hancur, maka akan menjadikan produk yang baru. Nah, kadang-kadang posisinya tepat, tapi energi kinetiknya enggak cukup. Jadi setiap benda, setiap partikel punya energi kinetik. Nah, kalau energi kinetiknya enggak cukup, maka juga tidak akan terbentuk hasil reaksi ya. Gitu. Nah, kemudian kaitannya teori tumbukan dengan laju reaksi. Misalnya kita di jalan raya ya, mobilnya sedikit, jalannya lancar nggak? Lancar ya. Tapi kalau mobilnya banyak, macet. Jadi lajunya akan lambat. Jadi ada faktor banyaknya mobil atau banyaknya partikel terhadap laju reaksi. Lanjut, yang ketiga. Tadi itu tentang apa? Tentang kaporit ya. Jadi kesimpulannya apa? Semakin banyak kaporit yang ditambahkan, maka semakin banyak kuman yang laju kematian kuman atau kecepatan kematian kuman lebih cepat. Jadi, berarti kan konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin tinggi konsentrasi lebih cepat nggak? Iya. Kalau konsentrasi sedikit, berarti laju reaksinya. Kalau terananya gede, hasilnya sesendok aja. Ya. Tapi kita kan nggak ngomongin tentang ini aman atau tidak, jadi ambang batas ya. Nggak boleh juga nambahin kaporitnya sekarang misalnya dia sama kotoran yang ada dalam kotoran. Terakhir enggak ya? Sebelum terakhir nih tentang suhu ya. Nah, ini bandingannya tadi kalau ini kan ikan dimasukin ke es jadinya lama busuknya ya enggak? Karena semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksi. Suhunya ikan disimpan di ruangan yang biasa, maka cepat busuknya gitu.
cepat, sehingga partikel itu cepat. Ketika cepat jalannya, kemungkinan tabrakannya lebih tinggi. Kalau kita jalan santai di sini, jarang tabrakan. Itu kalau lari, orangnya banyak, maka kemungkinan untuk tumbukannya semakin banyak. Tumbukan semakin banyak, kemungkinan akan menjadi hasil reaksi. Jadi lajunya lebih cepat. Semuanya nyambung ya, antara suhu, antara teori kehidupan ya, dengan faktor yang lainnya. Kalau seperti itu pembahasan kita hari ini ya. Kalau SKPD-nya belum lengkap, nanti dilengkapi. Dan sesungguhnya tadi itu ada penilaian kerja ya. Artinya setiap kelompok kan tadi ada yang nanya ya, ada yang lagi, ada yang jawab, ada yang menanggapi. Nah itu ada penilaian ya, ada penilaian kalian masing-masing. Baik, di antara kalian ada yang mau menyimpulkan ya dari pembelajaran sebelum ditutup? Silakan, siapa yang menyimpulkan? Siapa menyimpulkan? Oke, Sumina, siapa yang sudah menyimpulkan apa aja yang Sumina dapat dari pertemuan hari ini? Bisa Sumina. Kenapa? Apa yang ada yang mau menyimpulkan? Apa saja lah yang dapat hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Raju? Oke, kalau tidak ada yang mau menyimpulkan, sekali lagi kita tepuk tangan untuk semua anggota kelas ya, semua peserta yang ada di situ. Tangan untuk semuanya. Oke ya, kita letakkan ketegangan ini, tarik bibir 1 cm ke kanan, tarik bibir 1 cm ke kanan, tarik bibir sebelahnya 1 cm ke kanan, ditarik. Sekarang tengok ke sampingnya. Kok Adi nggak nengok buat Raju sih? Oke ya, alhamdulillah diskusi kali ini kita selesai. Dan jangan lupa pertemuan selanjutnya ya, besok atau pertemuan selanjutnya kita akan bahas laju reaksi. Ada yang sudah tahu bahwa laju reaksi sebenarnya faktornya ada berapa? Ya ada 4. Kita baru bahas konsentrasi sama suhu ya. Besok kita akan bahas tentang katalis dan luas permukaan ya. Baik, nanti kita akan ada tes evaluasi ya, dan tentu ada pengayaan dan ada remedial. Jadi nilai yang di bawah KKM akan remedial dan yang di atas KKM akan dapat pengayaan. Baik, silakan dibuka grup. Saya sudah kirim tes evaluasi. Ya. Masing-masing sudah buka. Kalau sudah buka silakan dikerjakan. Sudah ketemu? Soalnya sedikit ya, 5 menit selesai. Nah, kita kasih applause dulu untuk 5 kelompok yang bertanya, yang presentasinya sudah cukup bagus ya. Hanya saja belum pede ya. Ini masih ada, padahal kan sudah tahu apa yang kita sudah ada di kepala, tapi masih gemeteran ya. Canggung ya. Padahal di sini kan tidak ada mantannya ya nggak? Iya. Baik, saya mau beri sedikit ya pembahasan ya. Silakan dibuka LKPD-nya dari depan. Oke ya, maksud saya ya. Dari depan aja. Baik, dari halaman pertama ya, bukan hanya teori tumbukan. Coba dari halaman pertama ya. Tadi kelompok pertama sudah mengidentifikasi ya peristiwa-peristiwa apa saja yang berlangsung cepat dan yang lambat. Ini tipe ya, ada yang salah. Maksudnya peristiwa yang berlangsung lambat sebelahnya. Tolong dicoret yang sebelahnya ditulis yang berlangsung lambat. Karena laju reaksi itu kan ngomongin laju ya, cepat atau lambat suatu reaksi itu terjadi. Maka yang contohnya berlangsung cepat selain tadi petasan, apa yang berlangsung cepat? Apa yang tadi cepat?
tadi menggunakan Pertanyaannya apa? membuat fermentasi itu kan butuh waktu berkali-kali sampai habis gitu ya. Apalagi membusukkan nasi kan nggak langsung kita masak gitu ya, langsung masaknya kan. Atau penuaannya kan? Ada nggak kamu lahir dari emak kamu besoknya langsung tua gitu? Kecuali ada yang namanya karena nasi kobra. Kalau kalian pernah lihat ada orang anak muda yang mereka udah tua banget. Itu karena kelainan genetik itu beda lagi. Tapi penuaan itu terjadi secara pelan-pelan. Kayak kalian yang sudah lagi cantik-cantik ya. Jadi lahiran itu ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat. Nah sekarang buka teori yang kedua ya. Bagian kedua ini menjelaskan konsep laju reaksi dengan teori tumbukan. Nah ngomongin teori tumbukan itu kan secara mikroskopis kita nggak bisa melihat ya. Yang bisa kita lihat adalah analoginya. Ya. Analoginya kayak misalnya kita lihat setiap partikel itu yang kita lihat misalnya ini minuman yang ada dalam botol yang warna hijau itu isinya apa? Air. Oh ini air. Ini isinya apa? Air ya? Isinya ini isinya air bisa. Ya. Sesungguhnya molekul air yang ada di botol hijau ini dia tuh nggak diem. Dia itu bergerak. Semua partikel itu pasti bergerak. Ya sama seperti kita. Ya apakah kita ini selalu diam? Tidak. Pasti kita bergerak ya. Walaupun nggak lari ya. Kadang-kadang kita lari, kadang-kadang kita jalan. Kalaupun nggak jalan, kita pasti gerak. Entah jempolnya ya, entah makannya, entah gini-gini nanti pasti kita itu bergerak. Hanya saja ada faktor-faktor yang mempercepat gerakan kita. Salah satunya apa? Gerak. Kalau ini enggak. Ya, jadi suhu itu mempengaruhi pergerakan, gitu ya. Maka kalau kita lihat di halaman 5 coba lihat bareng-bareng. Coba kalian perhatikan gambar di bawah. Teori tumbukan menjelaskan ya. Ada 3 gambar. Ada 3 gambar di sini. Kalau nggak jelas ini yang bulat-bulat kecil tulisannya A, yang besar tulisannya itu B. Nah, A sama B tumbukan. Ketika nabrak jadilah AB dan AB. Berarti dia berhasil. Ya. Ini contoh dalam kehidupan saya ini apa ya? Saya susah menganalogikannya. Nah, yang kedua ini A, ada B juga, ada A, ada B, tapi posisinya beda sama yang pertama ya nggak? Ketika tabrakan, jadinya apa? Iya, nggak ajur. Malah kita tetap A dengan A, B dengan B. Artinya tidak menghasilkan produk baru. Nggak bikin baru gitu misalnya ya. Nah, yang kedua juga sama. Yang ketiga juga sama. Ada A kemudian B, A-nya beda gitu ya. Ketika tabrakan hasilnya juga nggak menghasilkan produk baru, tetap A dan A, B dengan B. Makanya tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi. Nggak semua tumbukan menghasilkan reaksi, gitu ya. Nggak semua tabrakan membuat orang jadi cinta, ya nggak? Kayak di TV, ya nggak? Tabrakan terus, iya. Ambil barang yang jatuh, terus jatuh kaki, terus nikah, terus punya anak, ya kan lagi gitu ya. Nadine tabrakan sama Denny tergantar gitu kan jadinya. Nggak langsung aja kan gitu. Jadi nggak semua tumbuhan itu menghasilkan produk atau hasil reaksi. Nah tumbuhan yang mana Nadine yang akan menghasilkan reaksi? Nah tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada 2 faktor. Pertama posisi. Kalau posisinya tepat, jadi akan menghasilkan tabrakan. Posisi tabrakannya tepat nih, maka hancur, maka akan menjadikan produk yang baru. Nah, kadang-kadang posisinya tepat, tapi energi kinetiknya enggak cukup. Jadi setiap benda, setiap partikel punya energi kinetik. Nah, kalau energi kinetiknya enggak cukup, maka juga tidak akan terbentuk hasil reaksi ya. Gitu. Nah, kemudian kaitannya teori tumbukan dengan laju reaksi. Misalnya kita di jalan raya ya, mobilnya sedikit, jalannya lancar nggak? Lancar ya. Tapi kalau mobilnya banyak,
yang ketiga. Tadi itu tentang apa? Tentang kaporit ya. Jadi kesimpulannya apa? Semakin banyak kaporit yang ditambahkan, maka semakin banyak kuman yang mati. Laju kematian kuman atau kecepatan kematian kuman lebih cepat. Jadi, berarti kan konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin tinggi konsentrasi lebih cepat nggak? Iya. Kalau konsentrasi sedikit berarti laju reaksinya. Kalau namanya gede, kasihnya sesendok aja. Ya. Tapi kita kan nggak ngomongin tentang ini aman atau tidak, ini ambang batas ya. Nggak boleh juga nambahin kaporitnya sekarang misalnya ya. Sama kotoran yang ada dalam kotoran. Terakhir enggak ya? Sebelum terakhir nih tentang suhu ya. Nah, ini bandingannya tadi kalau ini kan ikan dimasukin ke es jadinya lama busuknya ya enggak? Karena semakin tinggi suhu semakin cepat reaksi. Suhunya ikan disimpan di ruangan yang biasa maka cepat busuknya gitu ya. Jadi kalau masukin ke tempat yang dingin lebih lama. Termasuk tadi bikin kopi pakai air panas jadi cepat banget kan? Iya. Gulanya cepat banget. Tapi kalau kita pakai air dingin ya nggak lama ya karena lambat. Suhu yang dingin memperlambat reaksi. Nah terakhir, udah ya. Nah ini ada kaitan tadi ya tentang pertumbuhan dengan suhu ya. Kalian lihat gambar halaman 11 itu gambar apa? Air kolam. Gambar air lagi mendidih ya. Gambar air mendidih itu apa yang kalian lihat? Bulat-bulat gitu. Ada bluk-bluknya ya gitu ya. Nah ini kamu lihat gambar secara mikroskopis analoginya ya. Kalau suhunya tinggi itu kan partikel bergerak ya kayak kita. Kalau panasan kan geraknya itu ya cepat sehingga partikel itu cepat. Ketika cepat jalannya kemungkinan tabrakannya lebih tinggi. Kalau kita jalan santai di sini jarang tabrakan. Tapi kalau lagi lari orangnya banyak maka kemungkinan untuk tumbukannya semakin banyak. Tumbukan semakin banyak kemungkinan akan menjadi hasil reaksi. Jadi lajunya lebih cepat. Semuanya nyambung ya antara suhu, antara teori kehidupan ya dengan faktor yang lainnya. Kalau lebih seperti itu pembahasan kita hari ini ya. Kalau SKBD-nya belum lengkap nanti dilengkapi dan sesungguhnya tadi itu ada penilaian kinerja ya. Artinya setiap kelompok kan tadi ada yang nanya ya, ada yang lagi ada yang jawab, ada yang menanggapi. Nah itu ada penilaian ya, ada penilaian kalian masing-masing. Baik, di antara kalian ada yang mau menyimpulkan ya dari pembelajaran sebelum tutup, silakan. Siapa yang menyimpulkan? Siapa menyimpulkan? Oke, Sumina, pertanyaannya Sumina menyimpulkan apa aja yang Sumina dapat dari pertemuan hari ini? Saya Sumina. Kenapa? Apa yang ada yang mau menyimpulkan? Apa saja lah yang dapat hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Raju? Oke, kalau tidak ada yang mau menyimpulkan, sekali lagi kita tepuk tangan untuk semua anggota kelas ya, semua peserta yang ada di situ. Tangan untuk semuanya. Oke ya, kita letakkan ketegangan ini, tarik bibir 1 cm ke kanan, tarik bibir 1 cm ke kanan, tarik bibir sebelahnya 1 cm ke kanan, ditarik. Sekarang tengok ke sampingnya. Kok Adi nggak nengok buat Raju sih? Oke ya, alhamdulillah diskusi kali ini kita selesai dan jangan lupa pertemuan selanjutnya ya besok atau pertemuan selanjutnya kita akan bahas laju reaksi. Ada yang sudah tahu bahwa laju reaksi sebenarnya faktornya ada berapa? Ya ada 4. Kita baru bahas konsentrasi sama suhu ya. Besok kita akan bahas tentang katalis dan luas permukaan ya. Baik, nanti kita akan ada tes evaluasi ya, dan tentu ada pengayaan dan ada remedial, jadi nilai yang dibawa
sudah buka, kalau sudah buka silakan dikerjakan. Sudah ketemu? Soalnya sedikit ya, 5 menit selesai. Sudah? Silakan dibuka diisi. Google Form. Oke, silakan. Sudah ada yang bisa buka? Setan lagi. Belum menang. Bukan saya. Tangan. Bu, banyak pinjam kok. Sangat. Benar. Ya, nggak bisa langsung dia mau aku sama teman. Bukan sih yang tes. Nggak bisa nanti pakai orang lain, tinggal lagi namanya. Evaluasinya ada berapa soal? 5. Sedikit ya? Soalnya gampang-gampang? Lumayan ya. Baik, itu menunjukkan apa kita memahami hari ini atau tidak ya. Baik, kalau begitu hari ini saya anggap cukup ya, sampai jumpa minggu depan dan saya Kamila Firza, alhamdulillah.